Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu dan belajar bersama Mrs. Ana. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar PKN tema 2 subtema 1 untuk adik-adik kelas 2. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, sebelumnya coba kita perhatikan cerita berikut. Di rumah, aku bermain bersama adikku. Aku suka bermain boneka, sedangkan adikku bermain mobil-mobilan. Saat selesai bermain, aku dan adikku akan membereskan semua mainan. Kami mengembalikan mainan tersebut ke tempatnya. Itu adalah salah satu aturan yang ada di rumahku. Adik-adik, apa sih aturan itu? Aturan adalah serangkaian perintah untuk siapapun. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan dalam sehari-hari. Aturan yang berlaku itu harus dipatuhi ya. Peraturan harus ditaati agar tercipta kenyamanan, agar dapat hidup rukun dan tidak ada pertengkaran. Jika aturan tidak ditaati akan menyebabkan kekacauan loh. Kerukunan dapat terpecah belah sehingga menjadi tidak menyenangkan loh adik-adik. Oh ya, aturan itu banyak macamnya ya. Ada aturan di rumah, aturan di sekolah, maupun aturan di masyarakat. Aturan di rumah adalah aturan-aturan yang berada di lingkungan keluarga atau rumah kalian. Aturan sekolah itu adalah aturan yang ada di lingkungan sekolah, sedangkan aturan masyarakat adalah aturan-aturan yang ada di masyarakat kita. Yuk, kita cermati percakapan antara Tiur, Beni, dan Ibu. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya, tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak, sudah waktunya mandi. Iya, Dek, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Beni masih ingin berlatih, Bu, kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dek. Ayo kita mandi. Baiklah Bu, Kak, ayo. Nah, dari percakapan tersebut kita dapat mengetahui bahwa Ibu mengingatkan Kak Tiur dan juga Beni agar jangan sampai lupa waktu saat bermain. Bermain memang mengasihkan ya adik-adik. Kadang karena asiknya kita jadi lupa waktu. Benar kan? Adik-adik, setelah mendengar percakapan itu, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan pertama adalah apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Dari percakapan tersebut, Ibu menyampaikan kepada Beni dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Nah, untuk soal yang kedua, coba adik-adik ingat apa tanggapan Beni ketika diingatkan Ibu. Ya, benar sekali. Beni masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai. Soal yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Adik-adik tentu tahu, kalau kita lupa waktu, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang lainnya karena waktu kita hanya bermain saja.
soal yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Yang pertama, tentu saja bisa dimarahi ibu ya, dan hidup kita menjadi tidak teratur. Dan selanjutnya adalah kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Soal yang kelima, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Nah, ketika kita bermain bersama teman, ada beberapa aturan-aturan yang harus kita taati adik-adik. Yang pertama adalah kita tidak boleh lupa waktu. Dan yang kedua, kita tidak boleh curang. Sekarang coba kita amati aturan di manakah ini? Ya, benar. Gambar tersebut adalah contoh aturan di rumah. Tiap aturan harus ditaati. Aturan di rumah juga harus ditaati. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua ya, dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Coba berilah tanda centang yang merupakan aturan di rumah berdasarkan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah membersihkan tempat tidur. Apakah termasuk aturan di rumah? Kegiatan tersebut termasuk aturan di rumah ya. Benar. Karena membersihkan tempat tidur harus kita lakukan setelah bangun tidur. Dan itu adalah salah satu contoh aturan di rumah. Apakah termasuk aturan di rumah adik-adik semua? Nah, sekarang gambar yang kedua. Menggunakan baju seragam. Apakah termasuk aturan di rumah? Bukan ya adik-adik. Karena menggunakan baju seragam merupakan salah satu aturan di sekolah. Sekarang, perhatikan gambar yang terakhir. Mencuci piring setelah memakainya. Apakah itu termasuk aturan di rumah? Ya, mencuci piring termasuk salah satu aturan di rumah ya adik-adik. Karena dengan mencuci piring setelah memakainya, kita bisa membantu pekerjaan orang tua. Sebenarnya, apa saja sih contoh-contoh aturan di rumah? Contoh aturan di rumah banyak sekali ya adik-adik. Salah satunya adalah bangun pagi, merapikan dan membersihkan tempat tidur, membantu pekerjaan orang tua, berpamitan saat kita akan keluar rumah, mencuci piring setelah memakainya, membersihkan dan merapikan mainan setelah bermain, dan masih banyak lagi. Semua aturan itu harus ditaati dan dilaksanakan ya adik-adik. Aturan berkaitan dengan kedisiplinan. Jika taat aturan, berarti anak yang disiplin. Jika melanggar aturan, berarti anak tidak disiplin. Jika melanggar aturan, tentu akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, adik-adik sekalian, sekian pembelajarannya ya. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.